Halo guys, jadi sekarang kita lagi di BRI Unsil. Sekarang kita mau ngasihin surat buat minta izin buat wawancara. Mari kita masuk. Di sini ada teman-teman aku. Kelompok kita mau masuk buat minta izin buat wawancara. Tapi nggak bisa guys. Jadi kita mau cari BRI atau bank lain. Nah, sekarang kita udah sampai di Bank BJB. Tada, di sini kita mau minta izin juga buat ngasihin surat buat izin buat wawancara. Di sini kita mau masuk ya guys. Ada Nisa, halo Nisa. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam. Sebelum masuk ke dalam, kita minta izin dulu ke satpamnya sambil ngasihin suratnya. Kata satpamnya, kita disuruh nunggu di dalam sambil nunggu konfirmasi dari pegawainya. Terus satpamnya nyamperin kita dan bilang kalau tidak bisa wawancara hari ini. Nanti kita dikasih tahu lagi buat wawancaranya lewat WA. Karena di BRI Unsil kita nggak bisa, sekarang kita lagi di BRI cabang guys. Kita lagi minta izin dulu ke satpamnya buat konfirmasi bisa atau enggaknya. Ternyata kata satpamnya kalau di BRI cabang itu susah guys. Jadi sekarang kita berada di BRI Unit yang ada di Pasir. Terus kita lagi bincang-bincang kira-kira bisa nggak ya guys. Setelah izin ke satpamnya, kita dibolehin masuk. Dan sekarang kita lagi di ruang mantri. Di sini kita lagi perkenalan diri. Terus di sini kita disambut baik oleh pegawai-pegawainya. Mereka juga saling mengenalkan diri mereka masing-masing loh guys. Dan sekarang kita udah mulai wawancaranya. Dengerin ya guys. Untuk cara pengajuan kur yang pertama-tama ya persyaratannya dulu ya dilengkapi. Yang pertama persyaratannya fotokopi KTP, kakak. Kalau yang sudah nikah, fotokopi surat nikah. Truk itu bisa perpanjangan jangka waktu kredit, misalkan yang tadinya 1 tahun nasabahnya nggak bisa bayar dengan cicilan segitu, bisa diperpanjang nyampe 5 tahun gitu, bisa bayar bunga dulu. Hari-hari berikutnya kita cari lagi bank guys. Karena bank BRI susah, jadi kita harus cari bank lain lagi guys. Karena tidak boleh kur, kita bertiga karena semuanya udah pada mulai mudik. Tapi gak ada hasilnya guys, jadi kita pulang aja. Sekarang aku mau OTW ke BJB guys, karena udah ada panggilan untuk wawancara. Nah, sekarang aku udah ada di BJB cabang. Aku sendirian aja guys, karena teman-teman aku udah pada mudik. Semprot parfum dulu guys, minta izin dulu ke satpamnya. Sambil nunggu bapaknya datang, aku siap-siap dulu sambil nyiapin pertanyaan-pertanyaannya guys. Nah, sekarang bapaknya udah datang, dengerin ya guys. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja jenis program cicilan yang tersedia di Bank BJB? Cicilan. Iya, perkreditannya apa aja gitu. Oke. Kalau kredit di Bank BJB itu ada apa ya? Intinya satu kredit PNS, kredit konsumer, terus kredit UMKM itu untuk usaha, kredit KPR untuk pembelian rumah, kredit modal kerja untuk komersial. Ya baik. Bagaimana cara untuk mengajukan kredit kendaraan perumahan? Perumahan apa dulu? Kredit KPR kan banyak. Oh iya, ada apa saja ya Pak itu? Kredit KPR pertama ada kredit primary, secondary, dan multiguna. Iya. Primary itu pembelian rumah baru, secondary pembelian rumah pembelian rumah bekas. Kedua multiguna untuk penjaminan rumah untuk konsumtif. Nah, untuk primary itu sendiri terbagi 2, pembelian rumah subsidi dan rumah komersial. Nah, untuk persyaratannya pertama mungkin ada rumah yang akan dicas dulu ya. Pertamanya, keduanya biodata diri. Terus hasil BI checking harus clear. Hasil apa ya? Historical pinjaman yang bersangkutan lah. Oh iya, baik. Bapak sebentar. Ini. Untuk prosesnya itu berapa lama ya Pak sampai persetujuan dari prosesnya itu? Berkas lengkap itu 3 hari. 3 hari. Apakah ada biaya tambahan yang harus dibayar selain cicilan bulanan itu?
Paling biaya akad aja. Biaya Pas akadnya. akad aja. Oh iya. Bagaimana cara menghitung suku bunga untuk cicilan bulanannya? Bunganya berapa persen? Suku bunga di BJB itu kan ada untuk subsidi itu 5% per tahun. Oh iya. Terus untuk komersil itu 6,88 per tahun. Nah itu aja. Ya. Apakah itu tetap atau variabel bisa berubah-ubah gitu biayanya? Untuk subsidi itu tetap dari bulan pertama sampai bulan terakhir. Kalau untuk bunga komersil yang 6,88 itu berubah. 6,88 itu masih selama 3 tahun. Di tahun keempat itu berubah menjadi 12%, di tahun kelima sampai tahun akhir di 13,5. Apa konsekuensi jika melewatkan pembayaran bulanan cicilan itu? Pertama mungkin surat teguran dulu ya kalau ada keterlambatan. Surat SP1 untuk 1 bulan keterlambatan, 2 bulan keterlambatan SP2, SP3 3 bulan keterlambatan, dan kalau lebih dari itu lelang, penempelan. Apakah bisa membayar cicilan lebih awal atau mempercepat jangka waktu kreditnya? Untuk subsidi, KPR subsidi nggak bisa. Oh, iya. Untuk perumahan komersil itu bisa, namanya pelunasan sebagian. Kalau bisa itu ada biaya tambahannya nggak Pak? Nggak ada. Kalau persyaratan untuk kredit itu apa aja ya Pak? Pertama biodata diri, Iya. ya kayak Iya. KTP, buku nikah, kakak yang seperti itu. Terus data-data pekerjaan yang bersangkutan. Kalau misalnya dia bekerja, surat keterangan kerja, slip gaji, rekening koran. Tapi kalau dia wirausaha, mungkin perizinan wirausahanya, terus pembukuan wirausahanya, sama mungkin sertifikat yang akan diajukan. Oh, iya, baik. Apabila ada yang mengalami kesulitan keuangan dan tidak bisa membayar cicilan tepat waktu itu gimana ya Pak? Ada perpanjangan waktukah atau gimana? Kalau tahun 2020 itu ada namanya restrukturisasi COVID. Nah, banyak tuh yang kejadian gitu. Jadi banyak yang kesulitan membayar, akhirnya diperpanjang. Cuman untuk sekarang sudah tidak ada karena COVID juga udah nggak ada. Ini yang terakhir ya Pak. Apa saja kelebihan yang dimiliki oleh Bank BJB dalam menyediakan fasilitas kredit perumahan? Proses cepat. Prosesnya cepat. Kalau untuk suku bunga hampir merata sama, tapi mungkin BJB punya keunggulan dari testimoni dari para pihak developer ya, itu cepat ketimbang pertama. Jadi maksudnya cepat tuh berkas masuk sampai ke persetujuan itu cepat gitu. Yaitu tadi 3 hari itu. Karena kalau di bank lain kadang bisa sampai 1 minggu bahkan 1 bulan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Wilman San Marino selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Keuangan dan rekan-rekan mahasiswa semua yang berbahagia. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayah kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti perkuliahan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja perkenalkan, nama saya Naswa Fadlila Solaila Luna Hanafi dengan NPM 223404109 sebagai moderator kepada teman-teman semua untuk memaparkan materi tersebut. Untuk itu kami persilahkan. Bank BJB adalah bank milik pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dan Banten yang berkantor pusat di Bandung. Pada awalnya dikenal dengan nama Bank Jabar Banten, yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1961 dengan bentuk perseroan terbatas atau PT. Kemudian dalam perkembangannya berubah status menjadi Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Bank Lembaga Bank BJB ke-1, Kantor Pusat Bank BJB, alamat nomor 11 sampai 15, Kota Bandung, Jawa Barat, telepon 022-42-30031. Kedua, Kantor Wilayah 2, alamat Jalan Geger Kalong Hilir, nomor 47, Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, telepon 022-201-0354. Ketiga, Kantor Wilayah 3, alamat Jalan Raya Cimahi, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Telepon 022-6655-255. Keempat, Kantor Wilayah 4, alamat Jalan Siliwangi, nomor 250, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat. Telepon 022-227-206. Kelima, Kantor Wilayah 5, alamat Jalan Dr. Oten nomor 24, Karangsatria, Kota Bekasi, Jawa Barat, telepon 021-880-2356. Yang ketiga, struktur lembaga Bank BCB. Pertama, pemegang saham, pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten atau kota di Jawa Barat. Kedua, Dewan Komisaris menetapkan kebijakan strategis, mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi direksi, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada direksi. Ketiga, direksi bertanggung jawab untuk menjalankan operasional Bank BJB dan menerapkan kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. 4. Struktur organisasi. Bank BJB memiliki beberapa unit kerja, seperti divisi bisnis, divisi keuangan, divisi teknologi informasi, dan divisi sumber daya manusia. 5. Nasabah. Bank BJB melayani berbagai jenis nasabah, baik individu maupun korporat dengan produk dan layanan seperti tabungan, deposito, kredit, kartu kredit, dengan layanan perbankan elektronik. 6. Auditor eksternal. Bank BJB juga memiliki auditor eksternal yang bertanggung jawab untuk melakukan unit terhadap laporan keuangan Bank BJB secara independen. Yang keempat, sejarah lembaga Bank BSI. Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia (TBK BSI) yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia bertepatan di Istana Negara. BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk,
PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Secara resmi mengeluarkan izin tiga usaha bank syariah tersebut pada tanggal 27 Januari 2021 melalui surat nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. Komposisi pemegang saham BSI adalah PT Bank Mandiri Persero Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia Persero 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 17,25%, sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%. Terima kasih. Cabang lembaga Bank BSI. Ada beberapa cabang Bank BSI di Indonesia, antara lain 1. Cabang Jakarta Pusat, alamatnya ada di Jalan Keramat Raya, nomor 72, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Yang kedua, Cabang Jakarta Selatan, alamatnya ada di Jalan Sultan Iskandar Muda, nomor 10, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Yang ketiga, Cabang Surabaya, alamatnya ada di Jalan Raya Jemur Sari, nomor 244, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur. Yang keempat, Cabang Bandung, alamatnya ada di Jalan Asia Afrika, nomor 141, Braga, Sumur Bandung, Bandung, Jawa Barat. Kelima, Cabang Makassar, alamatnya Jalan Boulevard, nomor 3, Panakukang Mas, Makassar, Sulawesi Selatan. Struktur lembaga Bank BSI. Bank BSI adalah sebuah lembaga keuangan syariah yang terdiri dari beberapa bagian struktural yang saling terkait dan bekerja sama dalam menjalankan operasionalnya. Berikut adalah struktur organisasi Bank BSI. 1. Dewan Komisaris memegang peran penting dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan saran kepada direksi Bank BSI. 2. Direksi bertanggung jawab penuh atas jalannya operasional dan strategi bisnis Bank BSI. Direksi terdiri dari beberapa direktur yang memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. 3. Unit usaha syariah memiliki tugas untuk mengembangkan produk dan jasa keuangan berbasis syariah. Yang keempat, unit audit internal memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan internal terhadap seluruh operasional Bank BSI. Yang kelima, unit manajemen risiko memiliki tugas untuk mengelola risiko yang mungkin terjadi dalam operasional Bank BSI. Keenam, unit compliance memiliki tugas untuk memastikan bahwa seluruh operasional Bank BSI berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Ketujuh, unit SDM memiliki tugas untuk mengembangkan sumber daya manusia Bank BSI. Yang kedelapan, cabang merupakan satuan operasional Bank BSI yang berada di daerah tertentu. Cabang ini memiliki tanggung jawab untuk melayani nasabah di wilayahnya masing-masing. 9. Divisi lainnya. Terdapat beberapa divisi lainnya di Bank BSI yang bertanggung jawab dalam melaksanakan operasional di bidang keuangan, teknologi pemasaran, dan lain sebagainya. Halo guys, saya di sini akan menghitung suku bunga di Bank BCB. Lihat dulu brosur yang ada di samping. Diketahui N 10 tahun Rivena 200 juta hanya 202.284,507. Ditanyakannya itu I, rumusnya ada di sini ya. Lihat ini rumusnya guys. Oke. Oh, salah. Masukkan poin-poin yang tadi saya sebutkan, jadi ini 1,147253
5,06. Jadi suku bunga yang terdapat pada Bank BJB yaitu 1,147253,506. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan menghitung suku bunga di Bank BSI. Di samping saya yaitu ada brosur dari Bank BSI. Diketahui N-nya itu 120 bulan diubah ke 10 tahun, PV-nya 200 juta, A-nya itu 200.593.429,6. Yang ditanyakan yaitu adalah I. Rumusnya yang ini ya. Terus masukkan poin-poin penting. Terus jadi I-nya adalah 1,2967414 genep 48. Jadi suku bunga yang terdapat di Bank BSI yaitu 1,2567450,648. Anuitas biasa. Menghitung nilai sekarang itu PP di Bank BJB. Dilihat brosur yang di samping, diketahui A-nya yaitu 2.294,507, E-nya itu 10 tahun, I-nya 1,147253,506. Yang ditanyakan pipe. Dijawab yaitu pipe, rumusnya ada di sini. Tinggal kita masukkan poin-poin yang tadi saya sebutkan. Jadi pipe-nya itu 1.990,40,164. Jadi nilai sekarang produk rumah yang terdapat di Bank BJB adalah 1.990,416. Makasih. Menjelaskan menghitung nilai sekarang pada Bank BSI. Diketahui A-nya 2.593.429,36. N-nya itu 10 tahun, I-nya itu 1,29674150678. Yang ditanyakan yaitu PEPI. Jawab. Ini rumusnya, kita masukkan poin-poin yang tadi saya sebutkan untuk menghasilkan PEPI. PEPI adalah 1.995.102,93. Jadi, nilai sekarang pada produk rumah yang terdapat di Bank BSI yaitu 1.995.102,93. Dilihat dari nilai sekarang atau PEPI yang terdapat dari Bank BJB dan Bank BSI yang paling besar yaitu Bank BSI yaitu 1.895.102,93. Guys, sekarang kita menghitung nilainya yang akan datang yaitu EPI di Bank BJB. Diketahui A-nya itu 2.295,507. N-nya yaitu 10 tahun, I-nya 1,14729 53.506. Yang ditanyakan itu EPI. Kita jawab, ini rumusnya di sini guys. Nah, ini rumusnya. Nah, kita masukkan poin-poin yang saya sebutkan. Jadi EPI-nya itu 2.168.325,53. Jadi nilai yang akan datang produk rumah yang terdapat di Bank BJB yaitu 2.168.325,53. Kita menghitung nilai yang akan datang di Bank BSI. Diketahui A-nya itu 2.593.429,36. N-nya yaitu 10 tahun, I-nya 1,2977145,0
648 yang ditanyakannya yaitu EPI. Jawab EPI, yaitu rumusnya ada di sini, yang tertera di sini ya. Kita masukkan poin-poin yang saya tadi sebutkan. Jadi EPI-nya itu 7.098.206,25. Jadi nilai yang akan datang di produk rumah atau pemilik rumah yang terdapat di Bank BSI yaitu 7.098.206,25. Dilihat dari nilai yang akan datang yang terdapat di Bank BJB maupun di Bank BSI, yang lebih besar yaitu Bank BSI, yaitu 7.098.260,25. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu menghitung nilai sekarang di PP, BJB, dan komunitas awal. Diketahui IA-nya yaitu 2.294,507. E-nya itu 10 tahun, I-nya 1147253.506. Ditanyakan yaitu PP. Oke, kita jawab. Masukkan rumus yang ada di gambar ini. Yang ini masukkan. Terus kita masukkan poin-poin penting ke dalam rumus. Jadi hasilnya yaitu 4.292,44598. Jadi nilai sekarang pada Bank BJB ya adalah 4.294,44598. Nah, sekarang kita akan membahas menghitung nilai sekarang pada Bank BSI. Diketahui hanya 2.593,42936. N-nya itu 10 tahun, I-nya 1,296714,5648. Ditanyakan untuk PPI. Dijawab, rumusnya ada di sini. Kita masukkan poin-poin yang saya tadi sebutkan. Jadi hasilnya yaitu 4.592,3048. Dilihat dari nilai sekarang pada unitas awal terdapat pada Bank BJB dan BSI, yang lebih besar yaitu Bank BSI yaitu 4.592,3485. Nah, yang kita menghitung nilai yang akan datang pada Bank BJB diketahui hanya itu 2.294,07. N-nya itu 10 tahun, I-nya 1,14729 53506. Kita jawab ya. Nah, ini rumusnya di sini. Kita masukkan poin-poin yang tadi saya sebutkan ke dalam rumus. Jadi PP-nya, F-nya yaitu 4.653.916,31. Jadi nilai yang akan datang di Bank BJB adalah 4.653.916,31. Ketahui A-nya yaitu 2.593,42936. N-nya itu 10 tahun, I-nya 1,294,546,648. Yang ditanyakannya EPI, yang rumusnya ada di sini. Nah, dan di sini saya masukkan poin-poin yang tadi saya sebutkan ke dalam rumus. Jadi hasilnya
yaitu 14.269,2. Jadi nilainya yang akan datang pada Bank BSI yaitu 14.269,2. Dilihat dari nilai yang akan datang pada ekuitas awal terdapat di Bank BJB dan Bank BSI. Yang lebih besar itu BSI yaitu 14.269,2. Bank BSI Cabang Siliwangi dan Bank BJB Cabang Tasikmalaya telah memfasilitasi kredit pemilikan rumah memakai sistem anuitas. Bank ini juga sebagai tempat kita melakukan wawancara dalam program Project Based Learning Matematika Keuangan, di mana bank tersebut menjadi penunjang kredit pemilikan rumah. Dan dilihat dari perhitungan manual perbandingan anuitas akhir dan anuitas awal, terdapat hitungan perbandingan antara Bank BJB dan Bank BSI. Lebih murah perkreditan KPR di Bank BJB dibandingkan perkreditan di Bank BSI. Bank BJB sangat menguntungkan dalam perkreditan KPR yang lebih murah dibandingkan dengan BSI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya, saya akan menyimpulkan hasil dari proyek kami. Berdasarkan proyek yang dilakukan, maka kami menyimpulkan beberapa hal. Dilihat dari kebutuhan masyarakat, pelaksanaan kredit yang diberikan pihak bank sangat memudahkan masyarakat guna meningkatkan taraf hidup masyarakat menengah ke bawah. Kredit dalam proyek kami adalah kredit KPR atau kredit pemilikan rumah. Tujuan dari proyek ini adalah mengetahui bagaimana persyaratan untuk mengambil kredit KPR di Bank BSI dan Bank BJB. Prosedur yang harus dilalui, cara perhitungan bunga dan angsuran di bank tersebut. Terbukti bahwa Bank BJB dan Bank BSI menggunakan perhitungan anuitas. Dengan perhitungan anuitas ini memudahkan nasabah membayarkan nominal angsuran pada jangka waktu yang telah ditentukan karena tetapnya besaran pembayarannya. Kelompok kami telah menghitung KPR dari Bank BJB dan Bank BSI dengan perhitungan anuitas tersebut. Kredit adalah kemampuan untuk memberikan pinjaman dengan suatu janji yang akan dibayar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam memahami seluruh pengetahuan dasar tentang kredit menjadi suatu keharusan agar bisa mengoperasikannya dengan baik dan benar. Jelas di dalam UU RI nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak pinjam-meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Kredit memiliki banyak jenis dilihat dari segi sektor usaha, salah satunya adalah kredit pemilikan rumah. Kredit pemilikan rumah merupakan fasilitas atau produk Bank BSI dan Bank BJB. Sistem pembayaran yang diterapkan dalam pelaksanaan kredit pemilikan rumah adalah anuitas. Anuitas adalah metode perhitungan bunga yang mengatur jumlah angsuran pokok ditambah angsuran bunga yang dibayar agar sama setiap tahunnya. Dalam rumusan masalah yang ada, dapat dilakukan perhitungan anuitas untuk direalisasikan dalam kredit pemilikan rumah. Dengan adanya anuitas, memudahkan nasabah dalam mengangsur pinjaman dan mudah untuk membayarkan nominal angsuran bunga pada jangka waktu yang telah ditentukan. Bank BSI Cabang Siliwangi dan Bank BJB Cabang Tasikmalaya telah memfasilitasi kredit pemilikan rumah memakai sistem anuitas. Bank ini juga sebagai tempat kita melakukan wawancara dalam program Project Based Learning Matematika Keuangan, di mana bank tersebut menjadi penunjang kredit pemilikan rumah. Dan dilihat dari perhitungan dari mulai video yang kita lakukan saat kita mengerjakan proyek hingga saat kita melaksanakan presentasi, itu akan diedit oleh Naswa. Sekarang Naswa lagi mengedit ya guys. Semoga ini hasilnya memuaskan. Bye bye. Ini hasilnya guys.